Kala ngendika sapa ba'dul ngarifina, sebagiane pira-pira wong kang ahli makrifat. Asabru utai sabar iku salatsu maqamatin, telu pira-pira makom utawa tingkatan. Tarku sakwa rupane siji tinggal wadul, tidak mengadu. Wahia utawi tarku sakwa iku darajatut tabiina, derajate tabiin. Warido lan rido bil makduri kelawan perkara kang den tetepaken. Wahia utawi rido bil makdur iku darajatuz zahidina, derajate pira-pira wong kang zuhud. Wal mahabbatu lan mahabbah bil ibtilai kelawan musibah utawa coba. Wahia utawi mahabbah bil ibtila iku darajatus sidikina, derajate sidikin. Iku darajatus sidikina, derajate sidikin. Kemudian sebagian ulama ahli makrifat terhadap Allah itu mengatakan bahwa sabar itu ada 3 tingkatan. Sabar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama tarkus sakwa, tidak mengadu kepada Gusti Allah maksudnya. Nah ini adalah kesabaran para tabi'in. Jadi jangankan kepada manusia, terhadap Gusti Allah saja mereka tidak mengadu. Paham? Jadi dicoba nang Gusti Allah dengan berbagai macam ujian, ya tenang mawon, anteng mawon, dinikmati mawon. Sampai tayang kok dicoba nang Gusti Allah dinikmati, sampai dicoba lara, dinikmati mawon. Ya ora wadul karo Gusti Allah, apalagi mengadu terhadap manusia. Wis pokoknya dinikmati. Kira-kira bisa atau tidak? Wong sabar untuk kalangan kita saja itu kesulitan. Sabar dalam arti apa? Tidak mengadukan musibah atau coba yang menimpa selain kepada Allah saja itu sulit. Lah apalagi ya ora wadul karo Gusti Allah, ora wadul karo menungsa, berat kan? Dan menerapkan sabar untuk kalangan kita saja itu sulit, apalagi menerapkan sabar untuk kalangan tapi berat ya, capek. Jadi pokoknya untuk kita ya wis pokoknya ketika diberi cobaan atau diberi musibah nang Gusti Allah ya nopo. Sing penting orang ngangluh, orang resudah. Nek arep wadul ya wadulah karo Gusti Allah. Sekarang begini, sering saya katakan, ngersulah hakaya ngapa, ngangluh hakaya ngapa, ya tidak akan pernah menyelesaikan masalah itu pasti. Jajal sampai pernahkah dicoba sampai ngangluh ngersulah apa kemudian sobat itu kemudian hilang? Tidak. Kemudian yang kedua adalah ridho. Jadi ketika dicoba oleh Gusti Allah itu rela dengan cobaan tersebut, menerima tanpa mengeluh, tanpa protes bahasanya, menerima dengan sepenuh hati. Nah ini sabar kalangan orang-orang yang juhud. Jadi ya berat lagi kan. Kadang-kadang umumnya menungsa untuk orang apa dicoba itu orang nerima, dicoba anaknya meninggal, dicoba hartanya hilang, usahanya bangkrut, kan kebanyakan tidak menerima tuh. Lah kalangan orang-orang yang ahli cukup itu justru menerima segala ujian yang diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi
Apa kita bisa ke titik itu? Ya bisa saja ketika mau berusaha, ketika mau berikhtiar. Permasalahannya kan mungkin usaha atau tidak, itu saja. Ketika dilatih, tiap kali menghadapi ujian, ketika tiap kali diberi musibah oleh Gusti Allah, berusaha untuk rela, berusaha untuk tidak mengadu kepada siapapun, insya Allah bisa. Nantunya kan orang-orang sing ora mungkin tuh. Syaratnya ketika Gusti Allah berkehendak. Loh, pira angel Gusti Allah mbareng abahul maring wetenge biyu. Pira angel coba. Ora angel to kowe. Ijik-ijik sumpamane bahu dilebur dari baju. Terus duben nang biyu. Kan tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Gusti Allah. Seumpamanya ngelebok gajah maring lubang jarum, mungkin atau tidak? Ya mungkin saja, pirangnya. Caranya bagaimana? Ada dua cara. Kalau tidak lubang jarumnya yang dibesarkan, ya gajah yang dicilik setengah. Tengah berbau dalam lubang itu. Masuk kan? Ya iya. Ketika Gusti Allah berkehendak itu mungkin saja. Tapi nek Gusti Allah ora berkehendak, loh, sesuatu sih gampang kayak apa ya ora mungkin. Iya kan? Dan itu ketika Gusti Allah tidak berkehendak. Kemudian yang ketiga apa? Sampai tentunya ya berat untuk yang ketiga ini. Kaya-kaya malah orang mungkin. Kaya-kaya. Tapi yaitu tadi kembali ketika Gusti Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Wal mahabbatu bil ibtila, mencintai musibah. Jadi kesabarannya itu nopo dalam bentuk mencintai musibah atau cobaan yang diberikan oleh Gusti Allah. Jadi ketika dia ditimpa musibah, dia mencintai musibah tersebut, mencintai cobaan tersebut. Nah ini sabar untuk para sidik apa tuh? Senang dicoba karo Gusti Allah, senang diuji karo Gusti Allah. Iso ora? Dong sampean kan dongane sampean pilih apa ya Allah? Jauhkan dari musibah, jauhkan dari coba. Musibah itu kan coba loh. Dari padahal kalangan sidikin itu apa? Justru mencintai musibah atau ujian yang diberikan Allah kepadanya. Kenapa dia senang? Untuk menguji kesabarannya. Sebatas mana kesabaran. Dan ini berat kan? Berat. Padahal kita itu pasti diuji oleh Gusti Allah. Gelem ora gelem, mau tidak mau, pasti kita itu sepanjang masih hidup di dunia pasti akan diuji oleh Gusti Allah. Nah, kenapa kita tidak berusaha untuk tarkus sakwa, meninggalkan mengadu atau tidak mengadu kepada siapapun termasuk kepada Gusti Allah ketika dicoba? Toh kita tetap dicoba oleh Gusti Allah. Kenapa kita tidak berusaha untuk ridho dengan cobaan yang diberikan oleh Gusti Allah? Kenapa kita tidak berusaha untuk mencintai cobaan tersebut? Ketika dicintai kan jadi enteng, ketika rela juga jadi enteng. Paham? Jadi merasakan nikmat dalam penderitaan ujian. Ketika itu bisa diterapkan atau sampai bisa melakukan, niscaya apa? Akan merasakan nikmat dalam penderitaan ujian. Iya kan? Bayangannya rasanya kepriwe? Bisa membayangkan atau tidak? Jadi menikmati penderitaan ujian rasanya kepriwe? Cobaan yang menurut sampan paling berat itu apa? Yang selama ini sampan pernah rasakan?
apa putus cinta. Putus cinta itu bukan cobaan, itu laknat. Laknat Kang Gusti Allah. Jadi sampean jangan kadang-kadang kan lucu, ya Allah kudu dicoba. Watul karo kancane, aku malah dicoba berat ora kabar. Ya dicoba bar. Diputus lanang pacare. Loh, itu bukan uji. Itu laknatullah. Laknatullah. Makanya pernah saya katakan sampai orang duwe pacar alhamdulillah. Sebab apa? Terhindar dari kemaksiatan. Sing duwe pacar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena pasti mau tidak mau dia terjerumus dalam kemaksiatan. Orang bisa orang. Mulanya sampai dari jomblo alhamdulillah. Senangnya orang kaprah gitu. Berarti sampai termasuk wong sing disenangi nang Gusti Allah merga dijauhkan dari kemaksiatan. Lah sing duwe pacar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti hari-hari ini sampean orang hari-hari mah setiap saat itu dalam kemaksiatan. Nanggone posisi sing mengerikan loh sampai. Iya kan? Wong pacaran karo neraka jaraknya berapa meter? Wong lanang wadon sing pacaran itu jaraknya karo neraka berapa? Lho semeter, sekilan bulan anak kok semeter. Waktu temen semeter, sekilan do orang. Begitu melakukan kemaksiatan mati. Orang sempat tobat karo Gusti Allah. Ya wis to. Belum mati nerakane Gusti Allah. Mulanya sampai lagi sumpamane lagi pacaran, luntang-luntung niku kelingan mati. Mbok lagi pacaran, lagi mesra-mesraan dilalah, mbah malaikat maut datang. Cabut nyawane loro-loro pas lagi maksiat. Naudzubillah tuh. Wassalam bisa wassalamnya mari ila nari jahanam tuh. Nah kalau tinggal pulang nang Gusti Allah kan ila nari jahanam. Perkara mengko dintas namane si urusan lain. Sumpama wis imbas karo dosane dintas namane tapi kan posang pangseng. Berarti wis pada mlebu swarga nembe ketekelan metu kang ora keusrupane. Kayak ketela dibenem. Dan hubungan neraka kan seperti itu kok. Kayak ketela dibenem. Wong sang pangsing mengko nembe didusinan telagane Kanjeng Nabi. Jenenge telaga apa? Telaga kau nembe jeli, nembe glowing, nembe bening. Kancane nembe kenal ujane kok. Adi itu malah iksan. Nah kan seperti itu. Paham?